Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna menghadiri sidang terbuka promosi doktor bidang ilmu pendidikan agama Islam Universitas Islam Jakarta tahun 2024 dengan promovenda Siti Aminah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulai acara ini. Hadirin sekalian, Senat Universitas Islam Jakarta dan Dewan Penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama promovenda Siti Aminah dengan ini saya nyatakan dibuka. Kepada promovenda Siti Aminah dipersilakan memasuki ruangan. Saudari promovenda Siti Aminah, apakah siap untuk mengikuti ujian pada hari ini? Apakah disertasi saudari telah dicek plagiarisme? Silakan menuju podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji, tim promotor, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan saya akan memperkenalkan tim penguji pada hari ini yang terdiri dari Ketua Tim Penguji Merangkap Promotor saya sendiri, Sekretaris Tim Penguji Merangkap Penguji Profesor Dede Rosada MA, Co-Promotor Dr. Popi Puada, Penguji Profesor Dr. Marhamad Syarif MPD, Penguji Dr. Siti Uswatun Hasanah MA Hum, dan penguji eksternal Profesor Dr. Ahmad Tip Raya. Untuk itu kami selaku tim promotor akan menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas disertasi Saudara Promovenda Siti Aminah. Disertasi ini disertasi yang sangat baik, yang memberikan gambaran kepada kita semua untuk memberikan sebuah solusi terhadap peningkatan persepsi masyarakat serta pengetahuan masyarakat di bidang produk halal. Indonesia tentunya menduduki peringkat teratas destinasi ramah muslim di dunia menurut indeks perjalanan muslim global tahun 2023. Dan Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga permintaan akan produk halal sangat tinggi di negara ini. Untuk mengatasi ini, tentunya disertasi ini sebagai salah satu solusi yang berupaya di berbagai pihak, yang dalam hal ini lembaga pendidikan menengah vokasi, dan turut membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang di dalamnya memberikan pengetahuan tentang produk halal. Untuk itu Promovenda pada hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua dalam melakukan pengembangan kurikulum madrasah Aliyah plus terampilan vokasi jurusan tata boga yang terintegrasi dengan sistem jaminan produk halal. Dan tentunya
Dari disertasi ini telah berhasil memberikan pengembangan produk yang terintegrasi yang tentunya menjadi kebaharuan atau novelty dari disertasi ini. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan disertasi ini tidak saja cukup di universitas ini, tetapi juga harus ditulis di dalam jurnal publikasi internasional dan juga dibikin sebuah buku yang akan memberikan tambahan referensi bagi perkembangan produk halal di Indonesia. Para penguji, para promotor yang saya hormati, Ibu Siti Aminah yang saya hormati dan yang saya banggakan, ini kesempatan terakhir saudara untuk diuji ya. Setelah ini tidak ada ujian lagi. Nanti tinggal ujian masyarakat. Karena itu saya gunakan kesempatan ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ini kalau dibaca disertasi ini, pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah. Plus keterampilan vokasi atau Madrasah Aliyah plus? Madrasah Aliyah memang kelas vokasi. Nah, yang saya tanya, Madrasah Aliyah plus atau Madrasah Aliyah plus keterampilan? Madrasah Aliyah plus keterampilan. Vokasi. Oh, jadi bukan Madrasah Aliyah plus gitu? Madrasah Aliyah keterampilan vokasi. Jadi itu nama sekolahnya, plus keterampilan. Jadi Madrasah Aliyah plus keterampilan gitu Iya, ya? Oh, iya, gitu, betul. ya. Nah, jadi kalau Madrasah Aliyah plus, lain lagi ya? Kalau boleh saudara bedakan apa? Kalau Madrasah Aliyah plus saja, berarti dia ada tambahan kurikulum yang ditambah selain yang memang kurikulum yang sudah disampaikan di dalam peraturan Menteri Agama. Kalau ini kan tambahan keterampilan, yaitu khusus tata boga. Dia vokasinya. Oke. Ada tambahan keterampilan dan dia lebih khusus ke vokasinya, yaitu tata boga. Baik. Saudari menggunakan istilah pengembangan kurikulum. Berarti kurikulum sebelumnya saudara ingin kembangkan. Apa yang saudara kembangkan dari kurikulum itu? Kalau kurikulum yang ada sekarang itu kan berkaitan dengan kurikulum sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Di situ ada pendidikan agamanya, umumnya, dan juga ada tambahannya yaitu karena dia fokus vokasi bidang tata boga, jadi materinya terkait dengan tata boganya. Nah, kami nambahkan, pengembangan itu dikembangkan, karena tata boga berkaitan dengan makanan minuman, berarti kebutuhan tentang produk halal, bahwa makanan yang diciptakan itu harus ada bahan-bahannya menggunakan bahan yang sudah bersertifikat halal. Baik itu bahan tambahan, bahan penolong, untuk membuat makanan. Karena tata boga kan ada yang untuk buat sayur, buat kue, segala macam, bahan tambahannya itu bahan tambahan, bahan pokok, bahan penolongnya semua harus berlabel halal. Jadi mereka hanya masih tatarannya kurikulumnya umum. Kalau membuat kue seperti ini bahannya, membuat sayur seperti ini bahannya. Nah, kami tambahkan di sana pengetahuan tentang sistem jaminan produk halalnya. Kurikulumnya kita tambahkan. Jadi yang dikembangkan itu dari sisi kurikulum yang lama apa yang lebih real? Kurikulum yang lama kita tambahkan materinya yang baru ini. Tambahannya apa itu yang saya tanya? Tambahannya materinya sistem jaminan produk halal, SJPH-nya. Oh, harus ada. Iya. Jadi kalau begitu selama ini bahan-bahan yang digunakan itu belum distempel oleh jaminan halal gitu. Selama ini mereka pahami untuk membuat produk tidak berdasarkan apakah bahan ini halal apa tidak. Dia bikin kue terigunya halal apa tidak itu tidak pernah istilahnya menjadi wajib. Nah, sekarang dengan adanya sistem jaminan produk halal, dia mereka pelajar tersebut setiap dia membuat produk, utamanya yang harus dilihat halalkah bahan bakunya, bahan tambahannya, bahan penolongnya.
Itu yang di dalam kurikulum. Jadi di dalam sistem manajemen produk halal itu ada bahan-bahan yang memang diwajibkan itu semua bersertifikat halal atau berlabel halal. Baik. Ini sudah diimplementasikan apa belum? Sudah di Madrasah Aliyah di Mandua, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Satu-satunya itu. Ada dua sebetulnya di Kalimantan Selatan sama di DKI. Hanya saja kenapa saya ambil Kalimantan Selatan Manduanya karena di sana ada pendamping PPH-nya. Salah satu guru tata boganya adalah pendamping PPH. Kalau yang di Jakarta itu belum ngerti sama sekali dan belum ada pendamping PPH. Nanti kan kami harus melatih dulu, butuh waktu. Nah, kebetulan di sana sudah ada yang sudah paham itu sehingga gurunya bisa langsung implementasi dan itu sudah dibuatkan kurikulumnya. Oke, hebat ini kalau begitu disertasi ini hebat. Terima kasih, Prof. Disertasi pertama ya yang mengembangkan kurikulum yang tadinya itu kurikulumnya hanya merancang pembuatan makanan itu dari bahan-bahan itu. Tapi sebelum bahan itu digunakan harus dicek dulu kehalalannya. Betul. Proses pengecekannya kemana itu nanti? Sebetulnya hanya melihat misalnya dia contohnya bikin kue. Kue itu dia beli terigunya harus sudah ada terigunya yang mereknya sudah label halal. Minyaknya yang digunakan harus yang sudah label halal. Menteganya begitu juga gitu. Semua bahan-bahan itu harus ada label halal. Karena masih ada bahan baku yang belum ada label halalnya. Jadi dia akan memahami, oh ini sudah ada label halal begitu. Saya cuma mau mempertanyakan sedikit saja, apakah penelitian ini berfokus pada konteks tertentu, contohnya pada industri tertentu atau kepada kelompok sosial tertentu, atau umum saja? Disertasi ini fokus kepada hal tertentu yaitu pengembangan kurikulum yang diterapkan di Madrasah Aliyah. Memang khusus. Memang khusus ya, Iya. terfokus memang khusus ya. Iya. Oke. Kemudian di dalam penelitian ini, apakah ada tantangan yang Permafinda hadapi? Mulai dari merancang penelitiannya gitu loh, kemudian di lapangan dan terakhir dalam penulisan atau pelaporannya. Tantangan yang pertama adalah penerapannya di sekolah Madrasah Aliyah tersebut. Hanya saja kami dibantu oleh guru yang memang sudah menjadi salah satu pendamping PPH. Jadi guru tersebut yang mengajar di Tata Boga itu sudah menjadi salah satu pendamping PPH yang memahami tentang itu, tentang sistem jaminan produk halal. Dan juga kami dibantu juga oleh kepala sekolah yang mau menerapkan itu, sehingga waktu proses awal memang agak lumayan sulit karena kami harus menyampaikan sosialisasi terlebih dahulu kepada semua pelajar yang ada di sana. Baru setelah itu kami menyusun semacam ada formulir untuk isian paham tidak tentang halal. Nah, setelah itu berjalan, alhamdulillah tantangan itu sudah mulai dapat diurai dan sudah dipahami oleh pelajar di sana, sehingga dengan hasil penelitian dari pertama sampai kedua itu mereka sudah mulai memahami terkait dengan penambahan kurikulum sistem jaminan produk halal. Kemudian yang kedua tantangannya adalah materi muatan yang harus kami cari terkait dengan kurikulum secara umum. Karena kan harus dikoordinasikan dari kurikulum umum, kemudian kami tambah dengan kurikulum SJPH. Dan karena saya memahami tentang SJPH, sehingga lebih mudah untuk kami terapkan di dalam penulisan kurikulum tersebut. Makanya kami menyusun selain disertasi, kami punya pedomannya, sehingga guru-guru dapat mengikuti apabila nanti ini diterapkan di sekolah madrasah aliyah lainnya, guru-guru sudah dapat mengikuti karena kami sudah punya pedomannya dan juga sudah ada petunjuk pelaksanaannya. Memang butuh waktu lumayan panjang
dari pertama penelitian sampai hasil jadi. Tapi alhamdulillah dengan tantangan tersebut itu menjadi salah satu bagian untuk lebih mematangkan disertasi yang kami buat. Demikian, Prof. Oke. Artinya sudah diantisipasi terlebih dahulu ya. Kira-kira kendala apa yang dihadapi selama proses penelitian ini. Siap, Prof. Oke. Dan dari hasilnya memang ini sangat bagus sekali. Terima kasih. Kemudian ini kan sebenarnya harus disosialisasikan. Ya. Masyarakat harus tahu ya. Artinya satu disertasi itu memang harus benar-benar disebarluaskan atau didiseminasikan. Nah, bagaimana caranya Bu supaya dunia ini tahu kalau memang ini bagus sekali hasil dari penelitian ini? Ya, setelah ini, setelah kami selesai dalam ujian terbuka, kemudian kami susun secara baik hasilnya, kami akan berkirim surat ke Dirjen Pendidikan Islam, mungkin ke Menteri Agama, agar penerapan kurikulum ini bisa dilakukan ke semua madrasah aliyah. Walaupun nanti tidak semua madrasah aliyah vokasi, karena madrasah aliyah vokasi itu terbatas, mungkin ke semua madrasah aliyah yang memang fokus kepada bidang tata boganya, itu nanti kami akan menyampaikan surat setelah ada regulasi untuk lebih menstandarkan disertasi kami. Untuk lebih biar bisa diimplementasikan. Dan kami akan koordinasi dengan semua kanwil seluruh Indonesia untuk penerapan kurikulum madrasah aliyah ini. Seperti itu, Prof. Oke, apakah ini cukup hanya dengan menulis surat saja gitu? Mungkin nanti akan sosialisasi secara masif dari kami, dan kami akan koordinasi mungkin dengan semua guru-guru yang ada di madrasah aliyah. Sementara itu dulu untuk jangka pendeknya seperti itu, Prof. Oke, nanti itu pengembangannya seperti apa? Pengembangannya karena ini kan kurikulum yang kami buat, ini kan untuk kelas 1, Prof. Untuk kelas 2, kelas 3 itu kan akan lebih dikembangkan lagi. Jadi mungkin ini akan menjadi tahapan selanjutnya penelitian yang akan kami lakukan. Seperti itu, Prof. Gimana rasanya Ibu? Deg-degan. Deg-degan, tapi ya senang ya. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Ibu Siti Aminah sudah sampai pada titik akhir ya. Bagaimana Ibu Siti bisa mempromosikan ya, menyampaikan hasil penelitian yang sudah dilakukan selama berapa lama Bu? Setahunan. Kurang lebih 1 tahun. Iya. Baik, ini promosi ya, ruang Ibu untuk mempublish kepada para hadirin, rekan, kolega, keluarga dan lain sebagainya, dan juga kepada masyarakat tentang pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah Plus, keterampilan vokasi jurusan tata boga terintegrasi sistem jaminan produk halal ya Ibu ya. Baik. Yang pertama saya mau bertanya dulu ya Bu ya, ini kan kurikulum yang ada sebelumnya itu ada berapa jam? Ada 48 jam ya Bu ya. Kemudian itu yang di SMA yang di SMA. Madrasah Aliyah, iya. Oke, kalau yang di SMK-nya dan juga di MA Plus-nya ada sebanyak 50-an 7, iya. 57 jam. Iya. Kemudian ini hasil pengembangan kurikulum dengan Iya. Apakah menambah atau hanya dengan menambah jamnya saja? Kalau untuk jam itu tidak ditambah, karena kalau menambah jam itu ada aturan lain di standarnya, di standar keputusan Menteri Agama. Tapi itu disisipi karena sebetulnya mereka sudah mempelajari tentang bahan-bahan makanan. Kami hanya menambahkan, mensisipi bahwa bahan makanan itu harus halal. Jadi tidak menambah jam, karena kalau menambah jam itu sudah beda, karena standarnya untuk madrasah aliyah, madrasah kejuruan itu punya standar sendiri, karena itu akan lebih panjang lagi untuk pengajuannya. Nah ini adalah memasukkan kurikulum yang sudah ada tentang bahan, tentang makanan, tentang minuman, itu disisipi yang berkaitan dengan halalnya, seperti itu Bu Dokter. Gini Bu Aminah,
bahwa ini kan betul seperti Pak Rektor tadi katakan adalah sebuah hasil yang menarik ya, karena menariknya bukan karena terlalu complicated, tapi karena baru, belum ada. Jadi ini menambahkan konten of curriculum dalam PAI, tidak nambah jam, tapi nambah konten. Mungkin nambah konten itu hanya mengganti, mensubstitusi konten-konten yang sudah ada, yang kira-kira memang tidak terlalu bisa disimplifikasi, atau di regrouping, lalu ini dimasukkan ke situ kan. Ini sebenarnya berapa item yang dia masukkan dalam konten itu, dalam konten kurikulum itu, untuk mengatakan bahwa ini produk halal, ini produk halal, berapa item dalam kurikulum itu yang dimasukkan? Itu ada 5, Prof. Salah. 5 item ada saja. 5 item bahasan. Ada 5 item di kelas 1. Iya, di kelas 1. Semester 2. Iya. Semester 1 atau semester 2? Semester 1 dan semester 2. Oh, berarti tidak terlalu banyak ya. Iya. Tidak terlalu banyak. Memasukkannya ini dia pakai eksperimen atau pakai action research aja? Langsung Action research ya, action action iya. research. Artinya tidak eksperimen ya. Kalau eksperimen itu kan pakai pengujian Oh, di tes tidak. nggak ada ya. Iya. Kalau ini pakai action research aja, dimasukkan, diuji cobakan, itu kan. Hasilnya ketika kita melihat bahwa itu hasilnya itu sangat positif, itu Prompenda tahu dari mana? Ada FGD kah dengan siswa, dengan guru atau gimana? Ada form yang isian yang mereka harus isi setelah gitu. itu Berarti dilakukan. ada kuesioner ya? Ya, ada kuesioner. Nanti dari itu hasil kuesionernya ada di dalam disertasi ini enggak? Iya. Ada di sini ya, ada. hasilnya. Kata mereka, berapa persen dari mereka mengatakan itu bermanfaat? Sangat bermanfaat dan nilainya mereka lumayan bagus. Bagusnya berapa persen dari mereka yang mengatakan sangat bermanfaat? 100%, 75, 80, 90? Antara 80-90. 90, 80, 90. Artinya bahwa itu bagi siswa sendiri merasa bermanfaat ya? Iya. Bermanfaat. Masih banyak item lain yang nggak harus disampaikan dalam kurikulum PAI itu untuk pengetahuan mereka tentang uji halal ini. Iya, karena di kelas 1 dan semester 1-2 itu kan Oh belum iya, mendalam. mengikuti kurikulum Iya, kan? betul. Mengikuti kurikulum. Oke. Jadi kalau pada kelas 1 itu produk-produk apa sih yang dibahas dalam tata boga itu? Pertama bahan. Bahan Ya, apa aja? Tepung. bahannya, ya bahan-bahan produk untuk membuat sebuah produk. Kemudian gitu. habis bahan proses. Oke, Begitu. baik. Guru ketika menyampaikan itu cukup mengatakan lihat ini label halal dari MUI kan gitu kan? Ya. Dia pakai itu maka kemudian Anda bisa pakai, ya kan? Nah, apakah guru punya kewajiban nggak menjelaskan bahwa ini sudah difatwakan oleh MUI dengan dalilnya ini? Harus dijelaskan Harus karena dijelaskan. di dalam Oh pedoman itu sudah berarti ada. memang ada hal yang sangat yang berat juga bagi gurunya kan, harus Betul. nambah ilmu kan, gitu Iya. kan. Maksud saya gini, apakah gurunya itu juga dilatih untuk itu? Iya, dilatih. Dilatih. Iya. Yang melatih Bu Aminah sendiri. Yang melatih pendamping PPH. Jadi Oh, PPH yang ada jadi di sana. Oke. iya. Nah, maka kemudian menurut saya gambar ini diganti dengan yang barusan kita dialogkan. Ini kan merupakan proses penelitian. Iya. Nah, kalau yang tadi itu kan ada kurikulum 5 item ini Ya. kan, sebutkan aja itemnya apa saja gitu kan sebagai inputnya, guru terlatih gitu kan. Nah, prosesnya ketika belajar siswa itu langsung ke swalayan melihat atau cukup di kelas? Di kelas. Di kelas. Ya, masih Jadi di gurunya kelas. suruh membawa produk yang ada label halal dimasuk ke situ. Biasanya kalau membuat produk tuh kan sudah ada bahannya yang dibeli untuk dibawa ke kelas. Oke. Dengan demikian nanti guru itu diminta supaya membawa bahan yang sudah di label oleh Iya. MUI. Iya. Tidak suruh ke swalayan mereka. Iya, tidak. Oh gitu. Iya. Labelnya oleh BPJPH, Prof, oleh negara. Enggak, betul. BPJPH sekarang BPJPH Iya. ya, Kementerian Agama ya, bukan. Saya produk lama ini MUI Iya. aja. Dulu kan saya dari BPPOM ya. Oke, jadi sekarang BPJPH jadi produk labelnya dari BPJPH. Iya. Nah, cuman tidak sampai bahwa siswa suruh ke swalayan, enggak ya? Untuk pembelajaran berikutnya iya, tapi untuk praktek di sekolah dia membawa bahan yang Selama dari 5 item itu pernah nggak dia ke swalayan untuk memilih bahan itu?
Belum pernah ya, dilakukan, belum pernah. Artinya bahwa itu kan merupakan hal yang sangat penting bagi mereka untuk tahu bahwa ini label halal itu dicarinya di sebelah mana dan Iya. kotaknya seperti apa, labelnya seperti apa gitu kan. Iya. Harus bagusnya sampai di situ. Tapi nggak apa-apa, ini sudah sebagai pengetahuan baru gitu kan. Nah, sekarang gini. Dengan ini saya ingin tanya, dengan penambahan 5 item dengan guru yang terlatih seperti itu menghasilkan siswa yang seperti apa? Yang kita harapkan yang keluar itu adalah siswa yang memahami tentang jaminan produk halal. Nah, ketika mahasiswa memahami itu dites nggak oleh Bu Aminah melalui FGD dan mereka? Iya, dites. Nah, itu makanya dalam modelnya ketemunya itu. Jadi siswa memahami betul ini produk halal gitu dan ada jaminan halal bahwa kita memberikan sesuatu yang halal kepada masyarakat kan Ya. itu. Jadi kita tidak memberikan makanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan makanan-makanan yang haram. Jadi terjelaskan betul gitu kan, Ya. terjelaskan betul bahwa mereka. Lalu kemudian ketika itu sudah menjadi produk dan itu produk itu halal, itu mempublish kepada masyarakatnya pakai label halal atau tidak? Kalau dia bikin produk, karena kalau di kelas itu kan bikin produk untuk dirinya sendiri, tidak diperjualbelikan. Oke, berarti kalau dia menjadi produsen, Kalau dia diperjualbelikan berarti harus ada label halal dan itu harus diajukan ke BPJPH. itu diberitahukan kepada mereka. Iya. Itu yang paling penting. Bahwa saya boleh lemper di swalayan ini, lemper ini halal gitu kan. Dalamnya itu bukan daging babi tapi daging ayam gitu kan. Kita kan nggak tahu, sama-sama putih umpamanya sama-sama kuning kan kita nggak tahu. Nah, itu harus di label, jadi di dalam bungkus lemper itu ada halal. Pertama, sekarang kan dipisahkan ya, BPJPH dengan Kementerian Agama. Kira-kira menurut Ibu, dengan pemisahan itu pengelolaan sertifikasi akan lebih bagus atau tidak? Akan lebih bagus karena area BPJPH di dalam proses programnya akan lebih luas. Karena sebelumnya kan harus koordinasi dengan Menteri Agama. Kalau sekarang BPJPH sudah di bawah Presiden, dia bisa lebih luas untuk mengembangkan tentang jaminan produk halal. Dan di BPJPH itu ada program 1 juta sertifikat halal gratis. Nah, dengan di bawah Presiden, dengan terpisah dengan Kementerian Agama, akan lebih banyak lagi dana untuk gratis, khususnya untuk pelaku usaha mikro kecil. Jadi seperti itu, jadi akan lebih bagus, areanya akan lebih luas dalam dan luar negeri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bu, berkembang di masyarakat, ada satu pernyataan begini, kita kan sekarang negara mayoritas Muslim ya. Kenapa tidak ada pemikiran untuk mengeluarkan sertifikat tidak halal? Gitu? Kalau halal kan istilahnya udah semuanya memang, kenapa tidak sertifikat halal yang dikeluarkan juga? Karena itu justru yang lebih membuat orang Islam menjadi berpikir mana yang tidak boleh dibeli gitu. Bagaimana pendapat itu tentang pendapat tersebut? Baik, saat ini yang BPJPH keluarkan adalah sertifikat halal. Nah, bagi produk yang tidak halal, mereka harus mencantumkan keterangan tidak halal. Jadi ada aturannya di peraturan pemerintah nomor 42/2024 bahwa produk yang tidak halal harus mencantumkan keterangan tidak halal. Keterangan tidak halalnya itu berupa gambar. Kalau untuk makanan minuman itu gambar binatang babi warna merah. Kalau produknya obat itu gambar babi itu warna hitam. Itu sesuai dengan peraturan Badan POM juga. Jadi sudah ada sebetulnya, hanya bedanya kalau sertifikat halal itu label halal Indonesia, kalau keterangan tidak halal ada gambar babinya tadi, seperti itu. Oke. Itu kan kekhawatirannya ada ya? Iya. Bisa jadi orang tidak perhatian terhadap gambar-gambar itu ya Bu, Iya. gitu. Padahal kalau ada kata tidak halal malah lebih jelas sebenarnya untuk tidak digunakan gitu. Iya. Terakhir mungkin saya ingin menyampaikan satu saran ya, ini betul tadi. Pertama mungkin Ibu launching dulu ya. Ini saya bangga sebagai co-promotor ya, bisa melahirkan atau bisa menghasilkan doktor dengan disertasi yang baru, artinya jelas di sini. Mudah-mudahan mungkin saran pertama adalah launching dulu terkait dengan hasil penelitian ini, kemudian nanti saya pikir itu memang bisa koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ya. Saya pikir itu ya.
Baik. Terima kasih Ketua Sidang. Makasih, Assalamualaikum Bu Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ada satu pertanyaan dari kami. Melihat riwayat hidup, mungkin ini tidak berkaitan sangat erat dengan disertasi. Jabatan Kepala Biro Administrasi Akademik Kerjasama. Dan nanti saudara akan menyandang gelar doktor jika tim penguji menyatakan lulus. Apa strategi atau setelah Anda menyelesaikan disertasi ini, apa yang Anda akan lakukan sehubungan dengan mungkin kalau kepala BAK sibuk dengan administrasi, ya. Dan ini sangat sayang gitu, jika Anda sebagai seorang menyandang gelar doktor dari kepala biro gitu, apa yang akan Anda lakukan setelah disertasi ini? Silakan. Ya, baik, karena saat ini posisi saya sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik Kerjasama dan Humas itu di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sebetulnya akan melakukan hal yang lebih besar lagi terkait dengan halal. Yang pertama adalah di UIN itu kan ada namanya KKN atau sekarang namanya Kunkerta. Nah, setiap kunkerta yang sudah kami hasilkan yang tahun kemarin itu ada lebih kurang 135 mahasiswa yang KKN, dia fokus untuk halal. Nah, tahun ini, tahun 2025 nanti, untuk kunkerta yang ada, yang lebih kurang ada lebih dari 500-an mahasiswa yang akan kunkerta di tahun 2025, itu nanti kita akan fokuskan lebih banyak lagi, mereka fokus kepada mengikuti pelatihan pelatihan pendamping PPH, yang mana nanti mereka akan mendampingi pelaku usaha yang ada di wilayah kunkerta mereka. Jadi akan disebar di wilayah Banten dan sekitarnya, itu fokus kepada pendampingan kepada pelaku usaha mikro kecil. Jadi itu yang kami lakukan karena kebetulan itu salah satu bagian dari jabatan saya. Kami kerjasama dengan LP2M yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu yang pertama. Yang kedua, di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten kami ada namanya LP3H, Lembaga Pendamping PPH, yang merekrut pendamping-pendamping PPH dari kalangan mahasiswa. Jadi mahasiswa ikut serta. Jadi bukan hanya dia kuliah, tapi dia juga menjadi pendamping PPH dan dia sudah juga dapat benefit dari sebagai pendamping PPH. Kemudian yang ketiga, di UN juga sudah ada namanya Lembaga Pendamping Halal. Dan mahasiswanya yang menjadi auditor halal itu rata-rata dosen yang ada di UN tersebut. Jadi sebetulnya pekerjaan saya sebagai kepala biro itu juga tidak jauh beda. Saya koordinasi dengan LP2M dan juga LPH dan juga LP3H yang ada di perguruan tinggi tersebut. Jadi ilmu yang saya dapati dari disertasi ini akan kami terapkan di 3 komponen program yang sudah diprogramkan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seperti itu, Prof. Ya, mungkin saran itu hanya untuk UIN ya. Jadi saya mengharapkan saudara bisa berkontribusi dengan tulisan-tulisan konsisten terhadap halal ini. Siap, Prof. Dan mungkin bisa masuk organisasi ASEAN, ya. Siap. Asosiasi Muslim Community ASEAN, ya. Di situ yang berkaitan dengan banyak naskah-naskah akademik yang bernafaskan nilai-nilai agama Islam. Siap, Prof. Jadi untuk lebih global, lebih internasional. Baik. Dan tentunya tulisan yang Prof. Venda tulis ini bisa dipecah 3, ya, dan bisa menjadi masukan di dalam jurnal internasional. Karena tadi saya dibisikin oleh sekretaris program, Ya. katanya Ibu Aminah, tolong publish, ya.
Jadi mungkin ini bisa dibagi 3 nih publishnya, yang berkaitan dengan pengembangan kurikulumnya, berkaitan dengan manajemen halalnya, dan yang ketiga bagaimana sistem organisasi produk halal yang kaitannya dengan kebijakan-kebijakan MUI dan lain sebagainya. Saya rasa itu dari saya. Yang terhormat tim penguji, tim promotor, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan saya akan menyampaikan evaluasi tim penguji atas ujian promosi pada hari ini atas nama Promovenda Siti Aminah. Berdasarkan keputusan tim penguji yang terdiri dari Ketua Penguji Merangkap Promotor saya sendiri, Sekretaris Merangkap Penguji Profesor Dr. Dede Rosada MA, Co-Promotor Dr. Popi Puadah MPD, Penguji Profesor Dr. Marhamah Sarif MPD, Penguji Dr. Siti Uswatun Hasanah MH Hum, Penguji Eksternal Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, maka Saudara Promovenda Siti Aminah dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Dan terdaftar sebagai lulusan program Doktor Pendidikan Agama Islam yang ke-65. Untuk itu kami mewakili pimpinan Universitas Islam Jakarta dan program studi program Doktor Pendidikan Agama Islam untuk memberikan tanda kelulusan kepada Saudari Dr. Siti Aminah. Penyerahan surat keterangan lulus. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Dr. Siti Aminah dipersilakan maju ke mimbar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Siti Aminah untuk menyampaikan pesan dan kesan selama proses studi di program Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta, waktu tidak lebih dari 5 menit. Kami persilakan. Terima kasih Prof. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah selesai, walaupun masih ada catatan yang harus kami selesaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sivitas akademik Universitas Islam Jakarta yang sangat membantu kami dari awal kami kuliah sampai sekarang selesai. Semua di sini ada Prof. Raihan, Prof. Marhamah, Prof. Dede, Bu Dr. Istuti Iswatun, Bu Dr. Popi Puada, dan Prof. Tipraya. Walaupun kita 2 kali ketemu ya Prof, tapi banyak wejangan juga yang kami terima, dan dosen-dosen yang ada di Universitas Islam Jakarta ini juga sangat membantu kami. Begitu juga sekretariatnya, Bu Nahuda, Pak Mugi, Pak Tisna, Mas Faiz, dan yang lainnya sudah sangat bantu kami semua di sini, terutama teman kami juga di sini. Dan alhamdulillah kuliah di Universitas Islam Jakarta salah satu kebanggaan juga bagi saya, karena saya S1, S2, S3-nya di sini Bapak Ibu sekalian. Karena saya bekerja, kalau kuliahnya di negeri waktunya nggak ada, karena kuliahnya harus reguler, belum dapat waktu itu yang kuliah khusus yaitu Jumat Sabtu. Nah di UIJ ini alhamdulillah saya salah satu sejarah juga, karena dari S1, S2, S3 yang sudah bertemu lama dengan para profesor di sini, Prof. Dede, Prof. Raihan. Kalau Prof. Raihan saya juga dari S1 bertemu dengan ayahanda Prof. Jadi itu salah satu pernah ayahanda Prof. Raihan bicara langsung dengan saya, memberikan salah satu statement yang saya tidak lupa sampai sekarang, yang semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Yang salah jatuh juga pendiri yayasan dari Universitas Islam Jakarta. Dan kesan
selama saya kuliah di UIJ ini sangat baik. Mungkin teman-teman yang saat ini masih belum S2 atau S3 silakan kuliah di UIJ. Karena alhamdulillah di sini kuliah kita berlangsung secara baik dan alhamdulillah UIJ ini untuk S3-nya sudah akreditasinya sangat baik. Dan itu salah satu hal yang nantinya kalau saya mengajukan untuk peningkatan ke doktor ini kan harus lapor ke kepegawaian. Salah satunya perguruan tinggi UIJ ini S3-nya sudah sangat baik. Malah sebetulnya unggul. Hanya ada satu hal sehingga jadi UIJ ini sangat baik sekali. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang dari BPJPH ya yang mau kuliah silakan di UIJ. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Civitas Akademika dari Universitas Islam Jakarta dan juga sekretariatnya. Ini adalah salah satu bagian sejarah saya di dalam menempuh pendidikan dari S1, S2, dan S3. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dengan ini sidang promosi atas nama Dr. Siti Aminah saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.